من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ungkapan rasa syukur kita hadirkan kepada Allah dengan terus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan serta menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadir pada siang hari ini semua yakin bahwa dengan cara seperti ini, yaitu bersungguh-sungguh mengerjakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah, kita berharap mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang kita yakini dan kita peluk adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, dari mulai unsur yang terkecil sampai kepada hal yang paling besar, dari hal yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sampai kepada hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, keluarga dan juga bermasyarakat serta bertetangga. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan secara umum dan kemudian dijelaskan secara rinci oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berakhlak dan beretika kepada sesama muslim yang hidupnya berdekatan, berdampingan maupun juga hidupnya agak jauh dari lingkungan kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa atau surah yang keempat ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di ayat ini Allah katakan wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat dekat. Wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan juga berbuat baik kepada orang-orang yatim dan juga orang-orang miskin, dan juga kepada tetangga yang dekat maupun juga tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi wabnis sabil, dan juga berbuat baik kepada sahabat dekat. Wabnis sabil, dan juga berbuat baik kepada orang yang sedang melakukan perjalanan.
Wa ma malakat aymanukum, dan orang yang kau miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga melampaui batas. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Karena memang kebaikan yang kita lakukan apapun bentuknya, apakah ibadah sholat kita, apakah ibadah zakat, atau bahkan ibadah haji, apapun ibadah yang dilakukan kemudian ada seseorang atau ada yang melakukan hal-hal yang menyekutukan pada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ibadah-ibadah tersebut akan habis, akan hilang pahala dan kebaikannya manakala ada unsur yang menyekutukan Allah atau berbuat syirik. Dan kemudian Allah menyusul dengan kalimat bahwa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya tidak cukup. Maka kemudian disusul dengan kalimat wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat dekat, saudara, dan kemudian juga disusul dengan kalimat wabil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junub, dan berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun juga tetangga yang jauh. Sehingga kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa ada tipologi tetangga, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama yaitu manakala dia keluarga. Kemudian yang kedua, manakala dia muslim. Kemudian yang ketiga, manakala dia adalah orang yang soleh. Sehingga apabila ada tiga hal yang terkait dengan hal ini, maka ini yang lebih diprioritaskan. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan meskipun dia non muslim, rumahnya berdekatan, rumahnya berhadapan, maka meskipun dia non muslim, meskipun dia belum orang yang soleh, maka tetap ada kewajiban, ada hak antara muslim dengan non muslim. Tetapi apabila dia muslim, dia keluarga, rumahnya dekat, dan kemudian dia adalah orang yang berdekatan rumahnya, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan atau untuk lebih dimuliakan. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa dia mempunyai sesuatu yang akan diberikan. Kemudian bertanya kepada Rasulullah mengatakan ila aqrabihima min kibaban, kepada orang yang lebih dekat pintu rumahnya dari rumahmu. Artinya bahwa tetangga yang lebih dimuliakan manakala berhadapan pintu atau pintu rumahnya lebih berdekatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kepada tetangga-tetangga yang jauh tetap ada kewajiban untuk memuliakan. Sampai Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir manakala dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis yang lainnya bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa saking luar biasa perhatian Islam dan perhatian Rasulullah SAW, Rasulullah menegaskan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Jibril senantiasa membisikkan kepada saya untuk senantiasa peduli dan perhatian kepada tetangga, seolah-olah tetangga adalah orang yang akan mendapatkan warisan dari kehidupan kita, warisan dari harta kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana panduan Islam? Bagaimana panduan ajaran kita tentang etika dan akhlak dengan tetangga? Ada beberapa hadis yang menyebutkan terkait dengan akhlak atau etika kita dengan tetangga. Yang pertama, hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam hadis dengan tanpa bersumpah, saya yakin yang hadir pada sholat Jumat ini semuanya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda atau ucapan Rasulullah tanpa sumpah, pasti kita percaya benar apa yang diucapkan Rasulullah. Karena termasuk rukun iman. Rukun iman kita adalah beriman kepada Rasul, termasuk adalah ucapan dan perbuatannya. Kalau ucapan Rasulullah tanpa sumpah saja kita percaya, apalagi didahului dengan sumpah. Rasulullah bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah kata Rasulullah, "la yu'min," tidaklah sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai sahabatnya atau mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah hendaknya kita seorang mukmin mencintai tetangga kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maksudnya mencintai diri kita bagaimana? Maksudnya adalah bahwa kalau kita senang, kalau kita bahagia, kalau kita suka mendapatkan perlakuan dari tetangga kita, baik yang berhubungan dengan hal-hal duniawi apalagi hal-hal ukhrawi, maka perlakukanlah itu juga kepada tetangga kita. Contoh Pak, contoh, kalau ada tetangga kita yang ketemu dengan kita kemudian dia tersenyum, kita senang. Kalau ada tetangga kita yang ketemu kita kemudian dia menyapa kita, kita senang. Maka perlakukanlah itu kepada tetangga kita. Itu mungkin terkait dengan hal-hal dunia. Kalau ada tetangga kita yang contohnya misalnya dari daerah atau kemudian dari pulang kampung atau dari luar negeri atau dari tempat yang lainnya, kemudian dia bawa oleh-oleh, kemudian kita diberikan, hati kita senang, hati kita bahagia, maka perlakukanlah itu kepada tetangga kita. Itulah makna tidak sempurna sampai kalian mencintai tetangga kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Begitu juga dengan urusan akhirat. Kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan akhirat atau amal-amal yang diperlakukan tetangga kita, kemudian kita suka, maka perlakukanlah itu kepada tetangga kita. Ketika misalnya ada yang memberikan Al-Quran atau juga ada yang mengajak ibadah sholat, maka perlakukan juga itu. Kita ajak sholat, kita ajak hal-hal kebaikan kepada tetangga kita, seolah-olah kita mencintai diri kita sendiri. Jadi yang pertama, etika dalam bertetangga adalah mencintai saudara atau tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, etika dalam Islam adalah yaitu membantu tetangga saat tetangga kita kesulitan. Membantu tetangga saat tetangga kita kesulitan. Jangan dikira Pak, kalau seorang sudah rajin sholat, kalau orang sudah rajin ibadah, bahkan mungkin bisa dikatakan umrohnya setiap bulan dia ke Arab Saudi, tetapi kemudian dia tidak peduli kepada tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Laisal mu'min alladhi yasba' wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Kata Rasulullah SAW, saya enggak menganggap umat saya enggak menganggap orang yang beriman sempurna, perutnya kenyang tetapi dia tidak peduli manakala tetangga di sebelahnya kelaparan. Kita kadang-kadang beli makanan sampai berlebihan sampai dibuang. Beli makanan atau makan berlebihan sampai kemudian banyak yang sampai basi dan terbuang. Tapi kemudian kita tidak peduli kepada tetangga kita yang kelaparan. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman kita kalian, bahkan tidak dikatakan mukmin yang baik manakala perut kalian kenyang, tapi kemudian kalian tidak peduli manakala ada tetangga kalian wajaru ja'iun ila jambi,
perutnya tetangga kalian kelaparan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW memotivasi kita terkait dengan membantu tetangga yang sedang kesulitan. Apa kata Rasulullah SAW? Ini hadisnya agak panjang, tapi mungkin saya potong. Rasulullah SAW bersabda, "Walaan amsiya ma'akhin fi hajatin." Demi Allah, kata Rasulullah, bahwa kalian membantu saudara kalian, membantu kebutuhan saudara kalian satu hari saja, khairun min an atakiba fi hadzal masjid, ay Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, kalian membantu saudara kalian yang sedang kesulitan, tetangga kalian yang sedang kesulitan, itu lebih baik pahalanya dibanding kalian iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Bayangin Pak, iktikaf di Masjid Nabawi, sholatnya saja 1000 kali. Kalau di Masjid Haram 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1000 kali sholatnya saja. Apakah kalau orang iktikaf diam saja? Pasti dia sholat, pasti dia baca Al-Quran, dia melakukan zikir dan sebagainya. Ini kata Rasulullah, 1 hari membantu saudara kita, apalagi tetangga kita yang sedang kesulitan, itu pahalanya lebih baik daripada kita iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Maka etika dan akhlak yang ketiga kepada tetangga, selain mencintai tetangga, membantu tetangga kita yang sedang kesulitan, apalagi kemudian dia sebagai seorang muslim. Masya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir adalah menghindari hal-hal yang menyakiti tetangga. Rasulullah SAW, Masya Allah, hadisnya dari awal, man kana yu'minu billah laisal mu'min man kana yu'minu billah. Konteks atau bunyi hadisnya bunyi seperti itu. Teks hadisnya bunyi seperti itu. Di hadis ini pun Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Rasulullah menghubungkan konteks keimanan, keyakinan seseorang itu dengan perilaku dan akhlaknya dengan tetangga. Semakin tinggi keimanannya, semakin baik akhlaknya, maka dia tidak mungkin berlaku zolim kepada tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan, ini barangkali saya pernah sampaikan, ada seseorang yang disebutkan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seseorang yang rajin sekali puasanya. Ini puasa wajib udah lewat ini. Rajin sekali sedekahnya, pasti yang wajib zakatnya sudah ditunaikan. Rajin sekali qiyamul lailnya, sholat 5 waktunya pasti dia laksanakan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia kerjakan. Walakin syai', tetapi ada sesuatu ya Rasulullah, dalam hadis yang disebutkan salito, dia menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Yu'dhi diraniya bilisannya, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Kalau ngomong nyelkit, ini tetangga suka sakit ini kalau dia ngomong. Perbuatannya suka menyakiti. Kan dari ayat Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu menyakiti orang lain dengan ucapan. Lumazah itu menyakiti orang lain dengan perbuatan. Apa kata sahabat, ya Rasulullah, ada orang yang ahli ibadah, sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, bahkan kemudian qiyamul lailnya pun luar biasa, tetapi suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, enggak ada kebaikan yang dimilikinya. Hiya finnar, orang tersebut berada di neraka. Ingat bahwa jangan sampai kita katakan bahwa kita ahli ibadah, tetapi kemudian kebaikan-kebaikan yang kita miliki hilang karena kita menyakiti tetangga kita, karena kita menyakiti saudara kita. Jadi yang ketiga, etika dalam Islam bertetangga adalah jangan menyakiti tetangga kita, jangan menyakiti saudara kita. Mencintai, membantu yang kesulitan, dan kemudian jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Demikian barangkali 3 hal. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan akhlak dan etika kita, dan kemudian juga memberikan perilaku kita, perilaku yang terbaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita harus berbuat baik dan kenapa kita tidak boleh menyakiti tetangga kita? Ingat bahwa kehidupan kita bukan hanya kehidupan di dunia ini, Pak. Ada kehidupan selanjutnya bagi kita muslim, termasuk rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Adanya kehidupan hari akhir kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala jiranika qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza qalu innaka qad asata faqad asata." Nanti di akhirat, kalau ketika dikumpulkan oleh Allah, tetanggamu diminta bersaksi di hadapan Allah. Kalau engkau disaksikan oleh tetanggamu adalah orang baik, maka engkau termasuk orang baik. Tapi sebaliknya, ketika tetangga-tetanggamu bersaksi bahwa engkau orang yang tidak baik, maka engkau akan dikatakan sebagai orang yang tidak baik. Awwalu khasmaini yaumal qiyamati jaron. Pertama kali pertentangan, pertama kali pertikaian yang akan Allah selesaikan nanti pada hari kiamat adalah pertentangan di antara dua tetangga. Pertentangan, pertikaian, dan hal-hal yang tidak baik ketika ada permasalahan dengan tetangga, yang pertama kali akan diselesaikan nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah pertentangan atau pertikaian atau hal yang tidak baik dalam kehidupan bertetangga. Oleh karena itu, Islam, ajaran kita, Islam agama kita sudah memberikan panduan bagaimana akhlak dan etika kita kepada tetangga, baik dari Al-Quran, tadi surah An-Nisa, atau juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah untuk senantiasa mengikuti ajaran Islam. Dan jangan pula kita katakan cukuplah saya menjadi orang baik, lakukan ibadah, tapi kemudian menyakiti tetangga kita, menyakiti kerabat kita, menyakiti sahabat kita, menyakiti kolega kita, teman di kantor kita. Ini semuanya berlaku bukan hanya berhubungan dengan tetangga, bukan hanya berhubungan dengan keluarga kita, tapi juga termasuk kepada sahabat dekat kita, kepada kerabat kita, atau juga kepada teman di kantor kita. Jadi mencintai, kemudian berbuat baik, dan kemudian juga jangan menyakiti, karena inilah yang memang diajarkan oleh ajaran kita. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah dan kemudian juga menjadi orang-orang yang terbaik. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa salli 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabat Rasul ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fil ikhwanil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ihdina wahdi auladana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar.